Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tugas pada mata kuliah Shorof At-Tatbiqi demi memenuhi syarat ujian akhir semester pada semester 3 kali ini. Selamat menyaksikan dan semoga paham. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mengenai itu isim fa'il. Isim fa'il adalah mastuqa min mudhari'in mabniyin lil qa'ili liman hadasa minhul fi'lu aw qama bihi, yang artinya isim fa'il adalah kalimat isim yang dibuat dari fi'il mudhari yang mabni fa'il mabni ma'lum untuk menunjukkan pada orang yang perbuatan keluar dari dia atau pelaku perbuatan. Adapun isim fa'il dari fi'il sulasil mujarrad maka mayoritas berwazan fa'il. Contohnya, isim fa'il yang pertama dari kata dasar abada adalah abidun. Yang kedua, isim fa'il dari kata dasar qala yang huruf pokoknya qala diketahui dari sigot fi'il mudhari'nya yaqulu adalah qawilun. Lalu, berdasarkan kaidah, huruf wawunya harus diganti huruf hamzah sehingga menjadi qailun. Yang ketiga, isim fa'il dari kata dasar waqa adalah waqiun. Lalu berdasarkan kaidah, huruf ilat terakhirnya harus dibuang dan digantikan tanwin yang ditambahkan kepada harokat huruf sebelumnya menjadi waqin. Jika kata seperti ini diberi awalan alif lam, maka huruf ilat terakhirnya itu dikembalikan pada asalnya menjadi al-waqi. Adapun pengertian isim maf'ul, huwa mastuqa min mudhari'in mabniin lil majhuli lima waqa'a alaihi al-fi'l, yang artinya isim maf'ul adalah kalimat isim yang dibuat dari fi'il mudhari yang dimabnikan majhul untuk menunjukkan pada sesuatu yang perbuatan terjadi padanya. Adapun contoh daripada isim maf'ul dari fi'il sulasil mujarrad di atas pola maf'ul. Yang pertama, isim maf'ul dari kata dasar abada adalah ma'budun. Yang kedua, isim maf'ul dari kata dasar yang huruf keduanya berupa huruf ilat seperti kata qala yang sigot fi'il mudhari'nya yaqulu adalah mengikuti sigot fi'il mudhari'nya dengan cara mengganti huruf mudhara'ahnya oleh huruf mim sehingga menjadi maqulun. Yang ketiga, isim maf'ul dari kata dasar yang huruf ketiganya berupa huruf ilat seperti kata waqqa yang sigot fi'il mudhari'nya yuki adalah mengikuti sigot fi'il mudhari'nya dengan cara mengganti huruf mudhara'ahnya oleh huruf mim dan menambahkan tasydid pada harokat huruf terakhirnya sehingga menjadi mauqiyun. Mengenai pembentukan isim fa'il dan isim maf'ul dari kata dasar fi'il sulasil mazid, di antaranya yang pertama, 1. Buang huruf mudhara'ahnya dan gantilah dengan huruf mim berharokat dhammah. Yang kedua, pastikan huruf kedua terakhirnya berharokat kasroh untuk isim fa'il dan fathah untuk isim maf'ul. Contohnya, untuk huruf kedua terakhirnya berharokat kasroh untuk isim fa'il yaitu muflihun dan mutawallin. Adapun huruf kedua terakhirnya berharokat fathah untuk isim maf'ul yaitu muflahun dan mutawallan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian daripada isim zaman dan isim makan. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan masa perbuatan itu berlaku, sedangkan isim makan adalah isim yang menunjukkan tempat di mana perbuatan itu dilakukan. Adapun kedua isim tersebut mempunyai wazan yang sama seperti berikut: maf'alun
wazan maf'alun bila fi'il sulasi yang ain mudhari'nya berbaris dhammah atau fathah. Contohnya mazhabun. Yang dari fi'il mudhari'nya yazhabu, maka isim zaman dan isim makannya adalah mazhabun, yang artinya tempat atau masa pergi. Yang kedua, yang dari kata fi'il mudhari'nya yanzuru, dan adapun isim zaman dan isim makannya adalah manzurun, dan artinya tempat atau masa melihat. Dan adapun contoh yang ketiga dan keempat ini adalah bagi fi'il nakis yang wazannya maf'alun juga, tetapi huruf ilat di akhirnya tidak dibunyikan, seperti yang dicontoh. Yang ketiga itu dari fi'il mudhari'nya yas'a, maka isim zaman dan isim makannya mas'a, yang maknanya zaman atau tempat berusaha. Adapun yang keempat, contoh yang keempat dari fi'il mudhari'nya yarmi, maka isim zaman dan isim makannya menjadi marma, yang artinya zaman atau tempat melempar. Adapun contoh kedua isim tersebut yang berwazan maf'ilun, bila mana fi'il sulasi yang ain mudhari'nya berbaris kasroh, seperti yang contoh di pertama, yaitu yang dari kata fi'il mudhari'nya yajlisu, maka isim zaman dan isim makannya adalah majlisun, artinya tempat atau zaman duduk. Yang kedua, yang dari asal fi'il mudhari'nya ya'idu, maka isim zaman dan isim makannya adalah mau'idun, dan artinya tempat atau zaman berjanji. Nah, dalam pada itu ada juga perkataan yang ain mudhari'nya bukan kasroh tetapi dhammah, sedangkan isim zaman dan makannya berwazan maf'ilun, tetapi hanya untuk perkataan tertentu saja. Contohnya seperti yang ketiga dan yang keempat. Adapun yang ketiga dari fi'il mudhari' yaitu yasjudu, maka isim zaman dan isim makannya masjidun, yang artinya tempat atau zaman bersujud. Adapun yang keempat dari fi'il mudhari'nya yafruku, maka isim zaman dan isim makannya mafrikun, yang artinya tempat atau zaman berpecah. Adapun kedua isim tersebut banyak juga terdapat sigoh atau bentuk isim zaman dan isim makan itu terbit daripada isim jamid atau asli yang berwazan atas wazan maf'alatun, yaitu bagi menunjukkan banyaknya benda itu daripada satu tempat. Contohnya yang pertama yaitu yang dari kata isim jamidnya asadun, maka isim makannya adalah maksadatun, yang artinya tempat singa banyak. Yang kedua, yang asal isim jamidnya adalah sab'un, yang maknanya singa jantan. Jika isim makannya masba'atun, yang artinya tempat singa jantan banyak. Yang ketiga, asal isim jamidnya adalah kittaun, yang artinya timun, maka isim makannya maqta'atun, yang artinya tempat timun banyak. Yang keempat, yang asal isim jamidnya tufahun, yang artinya buah apel, maka isim makannya adalah matfahatun, yang artinya tempat apel banyak. Nah, adapun isim zaman dan isim makan, kedua isim ini tidak ditentukan muzakkar dan muannasnya, tetapi ditentukan mufrad, muannas, dan jamaknya saja. Seperti yang mana pada contoh, adapun yang mufrad dengan wazan maf'ilun, maka mauzunnya majlisun, yang artinya satu
tempat duduk. Adapun yang musanna yaitu maf dengan wazan maf'ilani, maka mauzunnya majlisani, yang artinya 2 tempat duduk. Adapun yang jamak dengan wazan mafailu, maka mauzunnya majalisu, yang artinya beberapa tempat duduk. Baik, selanjutnya yaitu tentang isim alat. Adapun pengertian daripada isim alat adalah perkataan yang menunjukkan alat perkakas dan wazannya ada 3 saja yang tertentu untuk sulasi sebagaimana yang telah tercontoh, yaitu wazan mif'alun, misalnya itu mibrodun yang artinya besi. Adapun yang kedua dengan wazan mif'alun, misalnya miftahun yang artinya alat pembuka atau anak kunci. Yang ketiga yang wazannya mif'alatun, misalnya penyapu, itu bahasa Arabnya miknasatun. Dan ternyata banyak pula isim alat lainnya yang tidak dapat dikiaskan seperti atau asli, seperti yang contoh di bawah ini, yaitu sikinun pisau, saifun pedang, dan sa'atun jam. Itu semua adalah isim alat yang tidak dapat dikiaskan. Adapun isim alat yang kalau ditasrifkan maka bisa mufrad, musanna, dan jama'. Adapun mufrad wazannya mif'alun, maka mauzunnya minzurun yang artinya 1 cermin mata. Sedangkan musanna yang wazannya mif'alani, maka mauzunnya minzuroni yang artinya 2 cermin mata. Dan adapun jama' yang wazannya mafa'il, maka mauzunnya manazirun yang artinya beberapa cermin mata. Selanjutnya itu tentang sigo mubalaghah. Sigo mubalaghah adalah timbangan yang mengandung arti banyak atau sangat. Adapun wazan sigo mubalaghah adalah sebagai berikut. Adapun wazan yang pertama yaitu fa'alun. Fa'alun. Wazan ini kalau dalam sahih yaitu contohnya alamun yang artinya banyak mengetahui. Adapun kalau mudha'af contohnya syaddadun artinya yang banyak keras. Adapun contoh misal yaitu wasabun yang artinya yang banyak lompat. Dan adapun yang ajwaf contohnya qawwalun yang artinya yang banyak bicara. Dan adapun yang terakhir yaitu contoh mu'tal akhir yaitu syaqqaun yang artinya banyak memberi air. Adapun wazan kedua dari sigo mubalaghah yaitu mif'alun, contohnya miqdamun artinya yang sangat berani, dan midarorun yang artinya yang banyak menumpahkan. Adapun wazan ketiga sigo mubalaghah yaitu fi'ilun. Contohnya syiddiqun yang artinya yang banyak benar, dan syikirun yang artinya yang banyak mabuk. Adapun wazan 4 sigo mubalaghah yaitu mif'ilun, contohnya miskinun yang artinya yang banyak keperluan, dan mi'tirun yang artinya yang banyak pakai wewangian. Adapun wazan 5 sigo mubalaghah yaitu fi'ilun, contohnya farihun yang artinya yang banyak suka. Yang kedua syarihun yang artinya yang banyak suka makan. Adapun wazan ke-6 wazan 6 dari sigo mubalaghah yaitu
fa'ilun. Contohnya rohimun, yang artinya yang banyak sayang. Dan yang kedua azimun, yang artinya yang sangat besar. Adapun wazan ketujuh sigo mubalaghah yaitu fa'ulun. Contohnya kazubun, yang artinya yang banyak berdusta. Adapun wazan ke-8 sigo mubalaghah yaitu fu'alatun. Contohnya humazatun, yang artinya yang banyak mencela. Adapun wazan ke-9 sigo mubalaghah yaitu fa'ilatun. Contohnya rawiyatun, yang artinya yang banyak meriwayatkan. Adapun wazan ke-10 sigo mubalaghah yaitu fa'ulun. Contohnya farukun, yang artinya yang banyak membedakan. Adapun wazan ke-11 yaitu sigo mubalaghah fa'alun. Contohnya kubbarun, yang artinya yang sangat besar. Dan ada juga timbangan lain yang tidak begitu sering dipakai, yaitu tentang sifat musyabahah. Apa itu sifat musyabahah? Sifat musyabahah adalah kalimat yang mempunyai makna yang tetap, tidak berubah-ubah, seperti hasanun, yang artinya yang baik, tohirun, yang artinya yang bersih, karimun, yang artinya yang murah hati, layyanun, yang artinya yang lembut, dan lain sebagainya. Diketahui apa sih itu perbedaan daripada sifat musyabahah dengan isim fa'il? Perbedaan sifat musyabahah dengan isim fa'il adalah seperti perbedaan kalimat pencuri dengan mencuri. Pencuri itu orang yang tetap mempunyai pekerjaan mencuri. Yang seperti ini disebut dengan sifat musyabahah. Sedangkan mencuri itu orang yang belum mempunyai sifat yang tetap. Yang seperti itu dinamakan isim fa'il. Dan sifat musyabahah tidak mempunyai timbangan tertentu seperti sigo mubalaghah. Sifat musyabahah ini kita bisa tentukan ia sebagai sifat musyabahah apabila kalimat itu mengandung makna yang tetap seperti penyayang, pembenci, pencuri, penipu, pendusta, dan sebagainya. Selanjutnya fi'il sahih. Apa itu fi'il sahih? Fi'il sahih adalah makanat huruful asliyah khaliyatan min ahrufil illah, yang artinya fi'il sahih adalah fi'il yang huruf aslinya bukan merupakan huruf ilah. Nah, huruf ilah itu diantaranya adalah alif, waw, dan ya. Jadi fi'il yang huruf aslinya tidak terdapat huruf ilah disebut dengan fi'il sahih. Nah, fi'il sahih ini terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya ada salim, ada mahmus, dan mudhoaf. Adapun salim pengertiannya ma salimat huruful asliyah minal hamzati wat tad'ifi, yang artinya fi'il salim adalah fi'il yang huruf asli dan tidak terdiri dari hamzah dan tad'if atau huruf double. Contohnya fataha, alima, kaburo. Dan yang kedua mahmus. Mahmus pengertiannya adalah makana ahadu hurufil asliyah hamzatan, yang artinya fi'il mahmus adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa hamzah. Contohnya fi'il mahmus yaitu akhoza, sa'ala, qara'a. Jadi apabila ada fi'il yang mana salah satu huruf aslinya bukan huruf tambahan berupa hamzah, baik pada fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, atau lam fi'ilnya, maka disebut dengan huruf fi'il mahmus. Contoh tadi akhoza, hamzanya terletak di fa'u fi'ilnya. Sa'ala, hamzahnya terletak di ain fi'ilnya. Dan qara'a,
hamzahnya terletak di lam fiilnya. Dan adapun mudhoaf adalah fiil yang ain fiil dan lam fiilnya merupakan huruf yang sama, atau fiil yang huruf kedua dan huruf ketiganya memiliki kesamaan pada huruf. Contohnya maddada yang asal katanya madada, dan farro asal katanya faroro. Selanjutnya fiil mu'tal. Apa itu fiil mu'tal? Fiil mu'tal adalah makana ahadu ahrufil asliyah ahada harfi illatin, yang artinya fiil mu'tal adalah fiil yang salah satu dari huruf aslinya adalah huruf ilah. Nah, yang dimaksud dengan huruf ilat adalah alif, waw, dan ya. Perlu diketahui bahwa alif pada huruf asli fiil merupakan pengganti dari waw atau ya. Apabila fiil yang pada huruf aslinya terdapat satu atau dua dari huruf ilat tersebut, maka termasuk fiil mu'tal. Dapat kita pahami juga bahwa tidak ada fiil yang terdapat 3 huruf ilat atau lebih. Nah, adapun pembagian fiil mu'tal dibagi menjadi 4. Di antaranya ada misal, ada ajwaf, ada nakis, dan lafif. Adapun pengertian dari misal yaitu makana awwalu hurufihil asliyah harfa illatin, yang artinya fiil mu'tal misal adalah fiil yang huruf pertamanya merupakan huruf ilah. Nah, apabila huruf yang sepadan dengan fa fiil berupa huruf ilah, maka disebut dengan fiil mu'tal. Contohnya wajada, yasaro, dan wajila. Letak huruf ilatnya itu terdapat di fa'u fiilnya, atau di awalnya terdapat huruf ilat. Yang kedua yaitu ajwaf. Pengertian dari ajwaf yaitu maka nasaniu hurufihi asliyah harfa ilah, yang artinya fiil yang huruf keduanya berupa huruf ilat. Contohnya koma, toba, dan saro. Huruf ilatnya terletak di ain fiilnya atau di tengah pada fiil tersebut. Yang ketiga yaitu nakis. Nakis adalah makana akhiru hurufil asliyah harfa illatin, yang artinya fiil mu'tal nakis adalah fiil yang huruf terakhirnya berupa huruf ilah. Contohnya Roma, lako, goza. Nah, huruf ilat ini terletak pada lamu fiilnya, yaitu di akhir pada fiil tersebut. Dan adapun yang keempat, contoh pembagian fiil mu'tal yaitu lafif. Apa itu lafif? Lafif adalah makana fihi harfani min ahrufil illah asliyani, yang artinya fiil mu'tal lafif adalah fiil yang di dalamnya terdapat 2 huruf ilah asli, bukan huruf tambahan. Nah, fiil lafif ini terbagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu lafif makrun dan lafif mafruk. Dan adapun contoh dari lafif makrun, pengertiannya adalah makana harful illah fihi mujtama'aini, yang artinya lafif makrun adalah fiil yang terdapat 2 huruf ilah secara berdampingan, di mana letak tersebut yaitu di ain fiil dan lam fiilnya, atau di huruf kedua dan huruf ketiga pada fiil tersebut. Contoh lafif makrun toa, yaitu huruf ilatnya terletak di yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua jenis lafif yaitu lafif mafruk. Apa itu lafif mafruk? Makana harfal illati fihi muftariqaini, yang artinya lafif mafruk adalah fiil yang terdapat 2 huruf ilah secara terpisah, yaitu di fa, terletak di fa fiilnya dan lam fiilnya, atau di awal pada fiil tersebut dan di akhir pada fiil tersebut. Contoh lafif mafruk ialah
wafa, tawako, yaitu terdapat di awal huruf ilatnya dan di akhir huruf ilatnya pada fiil tersebut. Alhamdulillah, semua yang terdapat dalam video tersebut sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.